channel Pekerja Serabutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, rekan-rekan para driver motor roda 3. Kali ini saya akan memperbaiki tentang sesuatu yang terjadi di bagian blok mesin sebelah kiri, yaitu banyaknya rembesan oli. Rembesan-rembesan olinya bisa timbul dari beberapa seal, ya diantaranya seal persneling, seal asgear yang menuju gearbox dalam, yaitu gear rasionya primer dan sekunder. Berarti yang ini yang primernya itu asgear yang primer. Kemudian yang di gearboxnya sendiri itu terjadi rembesan karena bearingnya yang rusak atau dari seal cover samping. Tapi kali ini saya akan terlebih dahulu memperbaiki pada bagian seal gearboxnya. Ya, saya akan melakukan penggantian oli karena sudah saatnya untuk melakukan pengecekan di bagian gearbox. Untuk kawan-kawan yang ingin melihat tutorial tentang gearbox reverse motor roda 3, saya sudah membuat atau mengupload 2 video tentang gear reverse ini. Bisa dilihat di bagian ini, dan satu lagi nanti di menit kesekian saya akan menunjukkan kartu rekomendasinya untuk anda semua. Oke, para sedulur semuanya, kita lanjutkan mengenai masalah rembesan tadi ya, rembesan oli di bagian gearbox ini. Untuk masalah rembesan oli tadi sesudah dibuka saya temukan di bagian sini sepertinya oli timbul di bagian sini. Yang prediksi saya, analisa saya adalah mengenai bearingnya. Kita periksa dulu ya. Oke. Tapi sebelum itu oli ini harus dikuras dulu. Sekalian saya mengecek kondisi olinya. Mungkin kerusakan juga dapat diketahui dari oli yang di dalam sini. Mungkin kalau indikasinya kalau kecampur gram itu tandanya gear dalamnya juga mengalami kerusakan. Olinya telah saya kuras setelah karena pemakaian, mungkin karena kesalahan saya juga. Nanti teman-teman jangan ditiru ya. Ini sangat fatal. Olinya lihat saja, cuman tersisa segini. Harusnya dia lumayan banyak. Di sini juga ada seperti ada serpihan gram karena kekurangan oli, dia terjadi semacam pergesekannya, kekurangan oli, sehingga di sini ada seperti serpihan gram. Nanti nanti kawan-kawan sedulur semuanya jangan ditiru ya, gaya saya kebanyakan tarsok aja, jadi akibatnya begini. Oke, kita buka dulu. Untuk prosesnya simak terus, stay tune, tetap di channel ini. Oke. Sedikit pemberitahuan kepada rekan-rekan semua bahwa gearbox yang saya punya ini adalah cadangan saya. Saya beli sekitar tahun 2017 lalu sebagai cadangan gearbox saya yang lama. Di sini saya akan sedikit memberikan penjelasan mengenai perbedaan antara model lama dan model yang baru. Ini model yang lama saya, dan ini bawaan dari motornya, bawaan dari barunya. Dan kemudian di tahun 2017 saya membeli kembali sebagai cadangan. Di sini terdapat beberapa perbedaan. Perbedaannya kentara sekali ya. Setelah dibuka, ini kerasnya naudzubillah, benar-benar keras, minta ampun kerasnya. Obeng ketok saja sampai dibuatnya tidak mampu, sehingga saya harus menggunakan palu yang lebih gede, yaitu 5 kilo baru dia bautnya terbuka. Di sini perbedaannya ya. Di sini untuk seperti blok mesin, dia punya selongsong senter.
selongsong centeringnya di sini ya, ini. Kemudian yang lama tidak ada. Kemudian untuk ulir mungkin lebih gede ya, kalau yang ini 175 cc yang baru, tapi modelnya sama, pabrikan sama, mereknya sama. Terus yang model lama sekitar 100 cc, ini lebih gede. Mungkin untuk keluaran yang ini kompatibelnya sama Karya 300, tapi kompatibel juga sama Karya 200. Mungkin desainnya ini lebih kokoh lagi ya. Oke, setelah saya buka, gejala rembesan tadi ternyata betul sekali ya. Saya dapatkan ininya benar-benar, kalau saya rasakan goyang-goyang begini terasa sekali. Tuh, suaranya terdengar kan, koclak. Ya, rembesannya mungkin dari bearing sini. Terus ada lagi yang saya ingin katakan, bahwa biasanya kan kalau untuk membuka bagian yang ini nih, gear pinionnya, biasanya kan dipukul dari sini. Tadi saya kok sedikit kaget ya, yang model lama digetok ini kuat. Saya kira tidak ada ininya terpisah, ternyata terpisah. Gear pinionnya jeblos, saya sedikit kaget sih. Tapi ini bukan pecah ya, emang desainnya seperti ini, atau mungkin atau gimana ya. Pokoknya setelah saya ketok dari sini ingin mengeluarkan ini, gear pinionnya jeblos. Sedikit lumayan kaget lah. Nggak apa-apa, ini bisa kita pasang lagi, mungkin ditambahin lagi lem besi ya. Kondisi semuanya gear-gear ini masih bagus, cuman ininya aja harus diganti, bearingnya aja. Oke. Mungkin saya akan sedikit memberikan tutorial beberapa cara untuk mengeluarkan bearing ini, dari hal yang termudah sampai paketan hemat ya, sampai kita memerlukan alat yang sedikit lebih profesional lah, lebih semacam tracker buatan pabrikan lah. Oke. Oh iya, satu lagi ya perbedaan dengan model yang lama, dari pembuangan olinya. Pembuangan olinya dia dari belakang sini, mana apa? Dari belakang sini. Ya, dari belakang sini ya. Mana apa? Nah, ini nih. Ini nih di sini. Pembuangan olinya dia di sini. Sampai liur saya mencarinya. Lubangnya, coy, di sini ya. Oke. Sedangkan yang lama dia di bawah sini. Ini ya. Di sini. Itu aja perbedaannya. Mungkin untuk mengeluarkan ini saya harus dikasih tatakan entah kayu yang keras atau besi di sini ya. Kemudian kita pukul pakai palu, ketok pakai palu. Oke. Mari kita simak cara mengeluarkan bearingnya. Tentang dua model pinion ini, kalau ada dua perbedaan ya, ini kok begini ya, terpisah. Tadi pas saya pukul dari batu mengeluarkan ini jeblos jadi terpisah di sini ya. Kok ini mah enggak ya, rapat. Oke, mungkin perbedaan produk ya. Sekarang kita tinggal mengeluarkan bearingnya yang koclak dan mengganti bearingnya. Baiklah,
Untuk meremove bearingnya, saya akan menggunakan beberapa teknik. Teknik ini pertama sekali maka akan saya coba. Apabila ini tidak berfungsi, tidak efektif, maka saya akan memakai bearing khusus. Saya coba yang seperti ini dulu. Ini ulir bautnya sama ketinggian ya. Nah, ini harus masuk semua, untuk jangan separuh atau tidak full masuknya. Nanti dikhawatirkan tidak kuat ulir ini, terus ulir dalam sini akan menjadi, bahasa Inggrisnya, dodol. Oke, kita coba. Kita masukkan semuanya sampai full. Jadi seperti ini. Kemudian saya di sini butuh plat. Saya akan simpan di sini, dan di sini harus dilubangi. Saya bor dulu ya. Simak terus. Oke, saya rakit seperti ini. Kita ukur kedalamannya. Sampai full. Nantinya seperti ini. Mudah-mudahan works. Oke, mari kita coba. Kita kuncikan dulu. Kita cari posisi senternya. Lupa nggak ditahan itu ya. Kita tahan pakai kunci L. Oke, bearingnya sudah mulai ini, berarti works ya. Lumayan lah, menghemat biaya. Oke, berhasil seperti ini ya. Oke kawan-kawan, teman-teman semuanya, rekan-rekan driver motor roda 3, sudah berhasil di remove ya, atau dilepas. Mungkin nanti untuk beberapa cara silahkan
berbagai cara asal tidak merusak. Dipukul dari sini juga bisa, seperti harus punya alat yang seperti ini yang pas dudukannya dengan bearing ini. Kalau bisa kalau mau dipukul dimasukkan seperti ini yang pas ya, atau ngerakit sendiri semacam seperti palu, cuman dia bengkok ke sini. Kemudian bearingnya ditutup, kemudian ditutup pakai sesuatu yang misalnya ini, ini lebih kecil dari ini, atau lempengan-lempengan yang ukurannya pas segini atau lebih dikit nggak apa-apa, asal jangan mentok ke sini. Taruh di sini. Kemudian kalau ada palu-palu yang kecil yang serba besi atau bikin sendiri, kemudian dimasukkan. Mukulnya dari sini gini ya, ini dimasukkan terus pukul dari sini ini. Oke, berbagai cara asal aman, silahkan dicoba. Kemudian saya akan mencoba memakai alat. Nanti teman-teman pilih sendiri ya bagaimana cara terbaiknya. Baiklah, kita lanjutkan ke proses pemasangan bearingnya kembali. Saya mengganti bearingnya dengan merek ini paling murah di kelasnya. Sebenarnya kalau masalah tentang keawetan di gearbox ini, di bearing bagian gearbox ini, mahal murah soal bearing itu tidak menjadi faktor kerusakan ya. Yang menjadi faktor kerusakan dan cepat ausnya bearing itu yaitu faktor dari keadaan join kopel, gardan, dan dari kestabilan di dalam mesin ya. Itulah yang menjadi faktor utamanya. Kalau masalah bearing sih kalau murah tidak jadi soal. Yang menjadi soal itu yang saya katakan tadi, kondisi bearing, karena pergerakan yang tidak stabil itu sehingga akan memakan ke sini. Ini juga menjadi pergerakannya yang tidak stabil ke sini karena dari asgir menuju gerakan-gerakan ya, ini jadi mengikuti. Kadang-kadang kalau enggak ini yang bagian dalamnya mimisnya aus atau cepat koplak, ini juga bisa jadi kendala, menjadi faktor kerusakan di sini ya. Ini daerah sini juga menjadi terkikis ya. Kadang-kadang koplak itu juga kadang-kadang bisa difaktorkan merembet ke sini. Jadi kalau cara saya sih ini, kalau sedikit makan ke sini, mungkin saya akan pakai lem Alteco saja. Pakai lem Alteco ketika ini sudah dimasukkan, saya akan memasukkannya lewat pinggir-pinggir ini. Biarkan si lem tadi meresap ke sela-sela yang melar tadi ya. Ini melar ya, akan meresap ke situ dan mengisi ruangan-ruangan yang melar. Oke, seperti itu. Saya juga sudah mencoba ke bagian yang gardan kemarin ya, yang ininya koplak. Saya tidak jadi membeli, cukup diberi lem Alteco, beres semua masalah jadi lancar. Aturan keluar biaya untuk membeli baru tidak jadi, alhamdulillah. Oke, seperti itu ya. Oke kawan-kawan, rekan-rekan semua, yang menjadi faktor rembesnya oli adalah selain dari
daerah sini ya, akibat ausnya bearing koplak sehingga dia harus merembes lewat sini. Kadang-kadang juga akibat pergerakan yang tidak stabil karena faktor join kopel yang sudah aus juga dan pergerakan dari rasio juga. Bisa jadi ininya makan ke sini, sehingga karena pergerakan tidak stabil secara terus-menerus karena menempuh jarak yang sedemikian jauh dengan kecepatan yang lumayan ya, pergerakan mesin kan kecepatannya tidak berhenti, jadi dia makannya ke sini, ke bibir sini semuanya. Jadi solusi saya adalah memakai lem Alteco saja atau lem Korea ke sini supaya meresap dia, untuk menambal celah-celah yang ini apa namanya, yang menjadi longgar tadi ya. Biarkan dia meresap, mencari celah. Oke, seperti itu ya solusi. Jadi ya sekalian kasih tips saja lah. Oke. Kemudian cara yang praktis tapi menggunakan biaya adalah dengan memakai alat atau tracker bearing bagian dalam ya, dimana berfungsi sebagai yang selalu bearing yang selalu nempel dengan crankcase. Itu lumayan sulit ya. Jadi saya hitung-hitung hobi saya mengoleksi perkakas, walaupun budget saya minim, jadi saya menyicil ya, punya rezeki saya beli misalnya kunci sok 1, beli misalnya tang, kemudian punya duit sedikit beli kunci pas misalnya ukuran 19 satu. Kalau bagusan sih yang satu set ya untuk koleksi mah. Sekalian saya untuk koleksi dan untuk pemakaian pribadi. Mari kita coba menggunakan alat. Oke, seperti ini. Jadi teman-teman yang mau ini silahkan browsing ya, di toko online sekarang sudah tersedia untuk berbagai ukuran dan bearing. Saya akan coba menggunakan ini, itu yang paling besar ya. Untuk bearing ukuran ini cocoknya memakai yang ukuran ini, tapi kita coba dulu selongsongnya cukup apa tidak. Oh, tidak cukup ya, berarti harus nyari pipa yang lebih gede lagi ini. Nyari pipa yang lebih gede lagi, itu bertumpunya di sini. Atau kita dapat mengakalinya dengan ini tadi ya, masuk atau enggak. Ini kita buka dulu. Sini. Oh, enggak ya, bornya ini kalau enggak salah bor 12. Saya enggak punya bornya lagi, yang saya punya cuman ukuran 10 paling gede ya, mungkin seperti itu ya. Ini paling gede, berfungsi ke sini. Di sini dia bertumpuknya. Nanti ketika baut yang ini nih, ketika baut dia akan megar dan pas ke sini. Kemudian ibaratkan ini selongsongnya ada ya, ini ringnya ya seperti tadi lah, sama. Ini pasti praktis, yang lebih praktis. Ibaratkan tadi kita harus nyari besinya dulu,
begini ya, tapi selongsongnya harus yang lebih gede untuk bertumpuk di sini. Saya akan coba mencari diameter pipa yang untuk pemakaian ini. Oke. Terus bearing apalagi yang ada di gearbox ini? Nah, bearing yang di sini. Kita akan mencoba sebuah alat bantu kerja atau tracker. Ini namanya tracker bearing disassembler atau tracker removing. Seperti ini. Ini ukuran yang paling besar ya. Aduh, jatuh. Seperti ini ya. Tadi sih kalau misalnya ada pipanya, sayang di sini tidak disediakan pipanya yang paling besar. Seperti ini ya. Nanti dia kalau diputar maka dia putar akan megar. Ini kan belum ini ya, masih ini. Ketika diputar ininya, ini contoh saja ya. Dia akan megar. Setelah megar, maka bearing ini akan tertahan. Seperti ini. Kemudian setelah tertahan ya, kita kasih contohnya seperti ini ya. Yang bagian dalam ini ya, fungsinya untuk crankcase bagian bearing yang ada di crankcase. Kita coba masukkan selongsongnya. Ini sudah tertahan, dia sudah megar di dalamnya. Kita masukkan ini penahannya, kemudian kita pasang murnya untuk berfungsi sebagai dia menarik, menahan dan menarik. Apa tuh? Menahan dan menarik. Harusnya menawan dan menarik. Ini kok menahan dan menarik. Ya, mari kita belajar aja. Karena saya harus mempelajari 19. Ini untuk keperluan pemakaian pribadi. Ini harus ditahan nih. Harusnya punya ragum. Seperti ini. Kram. Sayang coy. Sorry coy. Kaki saya ini bukannya ini ya, nggak sopan. Saya nggak punya ragum sih. Ya seperti ini ya. Ya. Seperti ini, oke. Oke, segitu saja. Mungkin untuk merakit kembali gearboxnya saya sudah mengupload
dua buah tutorial ya, yang sebelumnya. Yang paling pertama tentang gearbox. Silahkan dicek di channel dan di kartu rekomendasi. Semoga bermanfaat. Berjumpa di lain waktu. Mudah-mudahan kita semua dalam golongan orang-orang yang beruntung. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.